Bisa nggak sih Pak Ustadz begitu ketika suami punya, mohon maaf, ilmu hikmah, lalu sang istrinya yang juga kena imbasnya gitu, bisa nggak Pak Ustadz? Eh, Biasanya kalau ada persoalan seperti itu, antara suami dengan istri punya ilmu, sama-sama punya ilmu, Sama-sama. sama-sama punya ilmu. Biasanya kalau yang terkena imbas, biasanya ilmunya ilmu yang agak anteng, agak Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baiknya nyata dan tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada dalam diri manusia? Di program ini kami akan membantu siapapun yang hadir ke studio untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka, baik yang medis maupun yang non-medis. Dan pemirsa, langsung saja kita bertemu dengan narasumber pertama kami pada malam hari ini, seseorang yang memiliki jin pocong dalam dirinya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini boleh majuan sedikit perkenalan ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu siapa? Nama saya Sutarmi dari Cilacap. Boleh tahu usia, mohon maaf. Usia 44. Keluhan utamanya apa sih yang membawa Ibu atau Mbak ini untuk bertemu dengan Pak Ustadz dan minta didoakan itu apa Mbak? Ya, karena sebetulnya itu kan dari 2004, tapi kebetulan pas lihat sirkop atau ini kan rahasia batin suka reaksi, iya, suka kaki Di rumah gerak di reaksi? rumah, di kampung. Di kampung ya? Iya. Pernah ada mungkin pengalaman berobat sebelumnya atau mungkin latar belakang kenapa Mbak berobat itu apa? Penyakitnya apa? Awalnya ya tiba-tiba ada kayak sesuatu dari dalam itu keluar kayak nafas mau keluar mau habis tapi susah gitu. Terus akhirnya lama-lama kayak nafas mau habis aja begitu. Awalnya sih waktu itu kan sore maghrib badan pada pegel semua, saya senam. Terus maghrib baru mandi langsung sholat, pagi subuh saya sholat nggak bisa nengok. Pas salam itu nggak bisa nengok. Salam akhir nggak bisa Iya, nengok. dari awal juga Awal. nggak bisa nengok ya. Terus langsung dari dalam dada kayak ada sesuatu mau keluar kayak gitu. Terus-terusan, terus ada saudara rumahnya kan kebetulan di sampingnya. Dia nolong, saya minta suruh dipijit takutnya masuk angin apa-apa. Tapi sama dia malah diobatin suruh minum air dari dia, ada rasanya minyak wangi, terus tapi suruh dalam hati suruh Allah Allah gitu terus. Setelah itu terus badan rasanya berat banget. Itu air minum sebelum diminum didoa-doain dulu sama Iya, dia ya. Berapa kali minumnya dilakukan? Sekali. Ada Sekali perubahan awalnya atau itu. makin parah? Justru waktu itu? malah badan saya berat banget. Terus saya mau ke dokter nggak boleh, terserah kalau mau ke sana aja, ntar kalau ada apa-apa nggak tanggung sendiri kayak gitu. Tapi tetap ke dokter, udah ke dokter langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih komplit alatnya. Di situ karena jantung, paru juga semua bagus, malah dokter malah katanya stres soalnya teriak, ketawa, nangis kayak gitu. Jadi kalau diagnosnya dokter ini ada tekanan batin gitu aja ya? Iya, terus psikiater juga yang nangani. Psikiater juga yang nanganin. Iya. Emang kenapa kok sampai sering ketawa sendiri? Ini terlepas dari hal yang goib lah ya. Emang apa ada latar belakang, mohon maaf Mbak, dengan suami atau orang tua atau apa, tetangga ada? Iya, itu saya juga kan nggak tahu tiba-tiba kayak gitu. Cuman saya emang yang ngerasa lah pernah ngerasa nggak punya siapa-siapa, suka bingung kayak gitu. Terus nggak punya teman curhat ya, yang ngerasain lah kesedihan yang berkepanjangan kayak gitu. Jadi sering ngerasa sendirian. Iya. Kalau Mas Robi boleh tahu, mohon maaf pertanyaan saya, emang suami bagaimana? Suami, alhamdulillah sebenarnya itu suami itu baik, perhatiannya oper. Iya. Oh perhatiannya over, oh Iya. lebih ke posesif. Ya nggak tahu lah, pokoknya selama sama suami itu nggak pernah dipercaya sama suami, ngerasanya. Perasaan saya tuh nggak pernah dipercaya sampai udah punya anak gede. Ya alhamdulillah baru sekarang ini udah nggak ada kata-kata yang bikin saya nggak dipercaya.
Terus Jadi mbaknya juga sering dicaci maki sama enggak, suami? Oh enggak enggak, pernah, hanya cuman kata-katanya kata-kata pedas. pedas sama kayak ancaman gitu. Jadi tertekan, nggak Iya, tahu mau ngomong sama siapa. enggak, takut ngomong sama siapa, enggak punya teman cuma satu, semenjak punya suami juga langsung jauh karena Karena suami enggak takut. suka saya berteman sama baik perempuan apalagi laki-laki ya. Overprotective ya. Dan langsung ketemu Pak Ustadz aja ya. Enggak apa-apa. Siap ya? Iya. Bisa fokus nggak? Jangan langsung bereaksi dulu, karena Pak Ustadz pengen dengar lebih dalam. Iya. Oh, enggak, ngomong dulu aja. Hah? Ngomong dulu aja. Ngomong dulu aja. Takut sama Pak Ustadz. Enggak tahu. Nggak tahu? Iya. Enggak, pengen ngomongnya apa ya? Apa? Soalnya sekarang ini saya seuzon banget ke suami. Seuzon ke suami. Iya. Ngerasa suami yang ngerjain atau Enggak, soalnya kan suami itu punya amalan. Terus saya setelah tanganin di kampung rumah sakit, terus bawa larinya juga ke teman-teman suami saya, guru terus juga termasuk lah ya, kayak gitu ya, mungkin semacam berupa dikeluarin gitu juga, tapi semakin berat. amalan apa suami punya? Ya kalau nggak apa-apa ya ngomong ya. Nggak apa-apa dong. Ya Al-Hikmah juga dia ngamalin, terus punya silat juga, belajar silat. Ini kan bukan ngomongin aib suami, kalau bisa cari Iya, solusinya. Iya, Ya? cuman saya takutnya saya nggak mau ya, soalnya cenderungnya ke suami gitu. Soalnya setiap saya reaksi gerakan yang di sini tuh yang begini kan pernah lihat suami kalau ngeluarin ilmu sahabat dan sakit digituin, katanya ngobatin diri sendiri kayak gitu. Jadi ke situ larinya. Harus saya panggil Pak Ustadz kalau begitu ini. Nggak usah dilirik-lirik Pak Ustadznya, lihat Mas Robi aja. Iyalah. Ya, ya Pak Ustadz, saya persilakan untuk bisa bersama kami. Tepuk tangan boleh untuk Ustadz Danu, Bapak Ibu. Apa? Kalau begini yang doain ini nanti. Yang ini. Padahal kalau di HP saya senang banget lihat muka wajah Pak Ustadz Danu tuh rasanya adem gitu. Nah ya udah liatin kalau adem. Kok Kenapa sekarang tadi ya? takut. Pilih mau doain yang mana, yang ini atau yang ini. Nah, ya udah ya, harus lawan ya. Bisa ya. Pak Ustadz mungkin tadi sudah mendengar sedikit. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mbaknya sendiri merasa seperti ada bukan keterlibatan. Apakah memang ada, di sini bisa bilang apa ya Mbak, ampas-ampasnya lah dari ilmu suami gitu ya. Bisa nggak sih Pak Ustadz begitu ketika suami punya, mohon maaf, ilmu hikmah, lalu sang istrinya yang juga kena imbasnya gitu, bisa nggak Pak Ustadz? Biasanya kalau ada persoalan seperti itu, antara suami dengan istri punya ilmu, sama-sama punya ilmu. Sama-sama punya ilmu. Biasanya kalau yang terkena imbas, biasanya ilmunya ilmu yang agak anteng, agak nggak frontal, biasanya seperti itu. Tapi yang mengimbasi biasanya ilmunya frontal, ilmu yang bisa untuk nyerang. Nah, ilmu yang bisa untuk nyerang itu kalau umpamanya Mas Robi itu umpamanya ilmunya ilmu yang tenang umpamanya. Kemudian ilmu saya frontal, untuk nyerang bisa. Nah pada waktu saya itu nggak suka sama Mas Robi, nggak suka aja saya. Ini ilmu itu langsung nyerang sendiri. Itu otomatis itu. Bentrok gitu ya Pak Ustadz ya? Ya kalau Mas Robi punya ya akhirnya bentrok. Nah itu akhirnya menjadi kesakitan setiap saat terus. Oke. Seperti itu. Jadi intinya adalah itu mirip kalau yang sering kita dengarkan penyakit ain istilahnya. Jadi seorang melihat itu bisa menyalurkan sakit istilahnya. Masya Allah. Jadi sakit itu sebenarnya orang itu sendiri punya ilmu sehingga membentrok dengan orang yang tidak dia suka. Oke, Seperti makasih Pak itu, Ustadz. ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, jadi selain sudah nonton Pak Ustadz di TV, ada reaksi, suka ketawa sendiri, memendam rasa pedih ya. Secara fisik apa keluhannya? Keluhannya Lebih dekat mikrofon. perut selalu sakit. Kalau masalah sakit mah sebetulnya banyak, tapi saya kan nggak terlalu gubris lah, karena yang saya ganggu banget itu yang di dalam dada. Di dada sini. Iya, sama gerakan kaki selalu bergerak. Kaki kiri atau kanan? Kaki kiri, seringnya kaki kiri. Iya. Oke, ya udah. Nah ini pemirsa seperti biasa di Rahasia Batin, Pak Ustadz kita selalu ada kedatangan bintang tamu. Kalau pengalaman-pengalaman seperti kepedihan, kesedihan, memendam rasa mungkin amarah atau mungkin juga ya kepedihan lah ya. Apakah bintang tamu kita kali ini yang sering warawiri di televisi MNC TV punya pengalaman yang sama atau tidak? Langsung saja ini dia, Vega. Boleh tepuk tangan bersama.
kembalikan ke Tiga. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini mungkin Mbak bisa belajar dari Kak Vega ya. Sedih nggak sedih, dihianati nggak dihianati, ketawa aja ya. Tadi emang Nggak orangnya gitu juga dong Bang. Masa orang lagi sedih ketawa. orang gila itu namanya ya. Di mana mereka masuk dari kesedihannya Ibu Sutarmi, di mana mereka masuk melalui kejengkelannya Ibu Sutarmi, di mana mereka masuk melalui putus asanya Ibu Sutarmi, di mana mereka masuk melalui kesedihan tentang rumah tangganya Ibu Sutarmi, ya Allah. Di mana mereka masuk melalui celah-celah yang ada, yang menjadi kekurangannya Ibu Sutarmi di hadapan-Mu, ya Allah.